Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mahim Kayim pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2022 atau pada tanggal 15 Sivan 5782. Diambil dari kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 3, suraku yang berkata demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu, dan haruslah mereka mengintai tanah Kanan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka masing-masing, seorang pemimpin di antara mereka. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan, perikopnya adalah pengintai tanah Kanan. Saudaraku yang dikasihi dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dalam perjalanan bangsa Israel ini, inilah waktunya Bapa Yahweh memerintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang akan menjadi pengintai terhadap tanah Kanan tersebut, saudaraku. Dan Bapak Yahweh memerintahkan setiap suku mewakili satu orang. Dan Bapak Yahweh, karena ini perintah Bapak Yahweh langsung kepada Musa, maka Musa langsung mengambil sikap, saudaraku, dan memanggil mereka sebagai mewakili masing-masing kelompok sukunya, saudaraku. Dan mereka mengintai tanah Kanan. Saudaraku, hal ini yang perlu menjadi renungan bagi kita, bahwa tanah Kanan yang sudah dijanjikan oleh Bapa Yahweh yang berlimpah susu dan madu, itu bukan tanah yang kosong, saudaraku, tapi tanah yang sudah diisi dan sudah ada penduduknya, saudaraku, yang ada di sana. Dan ternyata bukan yang didapat tanah yang dijanjikan ini dengan sesuatu hal yang santai-santai demikian, saudaraku, tapi penuh dengan perjuangan. Di antaranya mulai dari melakukan pengintaian ini, saudaraku, yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari setiap suku ini untuk mengintai tanah yang sudah dijanjikan itu. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya dalam menuju kepada suatu keberhasilan apa yang kita harapkan juga ada proses, saudaraku. Proses yang akan dihadapi itu tidak mudah, tidak hanya datang tiba-tiba seperti itu, saudaraku, namun semuanya melalui proses yang ada. Sama seperti bangsa Israel ini, inilah tahapan proses untuk mengintai, sehingga lewat pengintaian ini akan mendapat informasi sebanyak-banyaknya tentang tanah Kanan ini. Kalau saat itu Bapak Yahweh tidak memerintahkan mereka untuk mengintai, saudaraku, tentu mereka akan masuk saja, saudaraku, karena memang janji yang sudah diberikan ini adalah janji yang negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi secara manusia seolah-olah wah, kita sudah mendapat suatu janji, ayo kita masuk saja. Tidak, saudaraku. Dalam momen seperti inilah Bapak Yahweh memerintahkan untuk mengintai, saudaraku. Mengintai artinya melakukan secara tersembunyi-sembunyi, saudaraku, untuk mengetahui informasi tentang wilayah tanah Kanan tersebut. Dan inilah juga dalam kita menjalani kehidupan kita, saudaraku, kita harus juga selalu berpikir hal yang sama. Kita mendahului roh kita, saudaraku. Pengintaian ini merupakan analogi sesuatu hal yang harus kita ketahui. Inilah roh kita dulu, saudaraku. Kita menginginkan sesuatu, harapan kita harus lewat doa kita dulu. Dan lewat doa inilah menjadi sama relevansinya dengan suatu pengintaian lebih awal, saudaraku. Kuasa Bapak Yahweh melihat dulu di sana. Adanya pengintai melihat dulu terhadap daerah yang akan didatangi. Setelah itu baru kita lakukan pekerjaan kita. Sama seperti bangsa setelah pengintai itu pulang mendapat informasi, barulah bangsa Israel itu masuk, saudaraku, dengan mengatur semua strateginya. Biarlah renungan ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Memang gambaran perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun
mulai saat bangsa Israel akan dikeluarkan dari Mesir, sampai saat ini mau memasuki tanah Kanaan dan memerintahkan untuk mengintai. Itu juga merupakan gambaran bagaimana kehidupan iman-iman orang percaya, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita. Dan goal dari bangsa Israel adalah memasuki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan bagi kita, goal dalam hidup kita adalah kita masuk dalam keperkenanan Bapa Yahweh dan masuk di dalam Yerusalem baru. Biarlah firman ini meneguhkan kita, saudaraku. Pengintai-pengintai melakukan pengintaian, dan kita juga sama melalui doa-doa kita, melalui permohonan kita, merupakan bagian dalam memiliki relevansi kesamaan untuk kita meraih apa yang akan kita cita-citakan. Dan Bapa yang memberikan janji bahwa kita orang yang percaya kepadanya, kita semua tidak dipermalukan dan kita diberkati. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan. Dan janji firman, keselamatan yang pasti ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.